Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini kita pengen ngebahas lagi ya tentang gagal bayar yang mungkin hari ini kalian juga gagal bayar di aplikasi yang akan kita bahas hari ini ya. Ini ada banyak aplikasi, tapi untuk di video yang kali ini kita pengen ngebahas tentang gagal bayar. Ayo, di mana dulu nih kalian yang pengen dibahas nih? Ada Kredit 360, ada Tunaiku, Fintech Syariah, Pinjam Yuk, Uku, KTA Kilat. Terus ada juga Solusi Kita, ada Kami, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Finplus, Bantu Saku. Ada banyak ya ini aplikasi yang mau kita bahas dan kita review supaya nanti kalian kawan-kawan yang lain juga bisa tahu ya apa konsekuensi pelanggaran hukumnya dan apa saja risiko yang akan kita terima dan berapa jumlah total biaya yang harus kita bayarkan setelah kita keterlambatan di beberapa aplikasi nih. Jadi hari ini kita tuh pengen ngebahas dari aplikasi dua dulu ya. Dua aplikasi dulu di video kali ini, itu ada di aplikasi Uku dan Fintech Syariah. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, langsung aja ya. Kita mulai dari Fintech Syariah atau dari Uku. Dari Fintech Syariah dulu kayaknya. Ya, ini kita pengen masuk di Fintech Syariah dan nanti kalian bisa tanya-tanya juga di kolom komentar. Usahakan bertanya dengan bahasa yang baik, sopan dan benar. Usahakan juga dengan bahasa dan pertanyaan yang simple, padat tapi tepat ya. Jangan mengajukan pertanyaan berulang kali di kolom komentar yang sama, di video yang sama, karena itu nanti bakal dianggap spam ya. Jadi nanti pertanyaan kalian nggak bisa kita jawab jadinya. Jadi di sini di aplikasi Fintech Syariah ini kita masih tertunggak ya sebesar Rp847.840 dan ini tagihan kita per hari ini dan kita pengen nunjukin ke kalian bahwasannya nanti akan dilunasin jumlahnya 1.190.000. Sementara di situ nominal pembiayaannya itu ada Rp700.000 dan periode pembiayaannya itu selama 22 hari. Jadi untuk di aplikasi Fintech Syariah ini mereka tuh memberikan tenornya itu selama 22 hari ya. Dan jumlah pembiayaan yang diterima itu sebesar Rp700.000. Di sini ada nisbahnya 98.000 dan biaya platformnya itu 49.840 dan jumlah total pembayarannya menjadi 847.840. Status transfernya mereka sudah berhasil. Jadi kalau untuk di aplikasi Fintech Syariah ini yang kemarin sempat tanya bagaimana sih Bang kita bisa melihat bahwasannya itu sudah berhasil atau belum, kalian bisa ngecek yang pertama itu melalui dari aplikasinya. Kalian bisa melihat menu tagihannya udah ada atau belum. Kalau seandainya belum berarti itu dinyatakan belum berhasil melakukan pengajuan pinjaman. Oke. Dan di sini status transfernya sudah berhasil. Dan sini dalam status pelunasan dan disitu kalian bisa melihat kontraknya awalnya itu bagaimana sih kontrak awal ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Fintech Syariah ini. Dan yang sekarang menjadi dilema panjang itu kalian nanti bisa melihat di sini udah jelas ya total nominal pembiayaan yang mereka kirimkan ke rekening kita itu sebesar Rp700.000 dan kita pengen melihat sekarang itu total pembayaran kita menjadi Rp1.190.000. Lumayan banyak dan tenornya ternyata cukup sedikit selama 22 hari doang. Jadi kalau kalian pengen pinjam di aplikasi ini kalian harus bisa juga nentukan kapan kalian menerima uang ya. Dan untuk sampai dengan sejauh ini aku sangat-sangat tidak menganjurkan lagi pinjaman uang online itu menjadi sebuah solusi ketika kalian mengalami masalah finansial. Oke, kita pengen lihat rencana pembayarannya. Di sini kita sudah tertunggak dan kalian bisa melihat ya. Di situ angsuran pokok kita itu menjadi Rp700.000. Nisbahnya itu 98.000 dan biaya platformnya itu murah memang 49.840 dan biaya takzirnya ini yang menjadi mahal. Itu menjadi Rp342.160. Masalah takjir ya. Takjir itu seperti biaya ganti rugi. Jadi di situ ada pembiayaan atau ganti rugi. Tapi di situ juga bisa dikatakan ini dia penjelasan takjir dan takwidnya itu kalian bisa melihat.
Takjirnya sebesar 3% akan dikenakan jika Anda melakukan pembayaran melalui tepuk kulit. Itu kita nggak ngerti juga sih, ada takwid akan berlaku secara progresif dan rincian sebagai berikut. Oh, takwid ya. Takwid apa takjir yang pernah udah kita tanya sebagai salah satu ganti rugi katanya. Di sini sementara di sini juga udah dijelaskan takwid akan berlaku secara progresif dengan rincian sebagai berikut. Keterlambatan 1 sampai dengan 5 hari, biaya pokoknya dikali bunga per hari 0,2% per hari, dan keterlambatan itu banyak ya, seperti ganti rugi ya kalau nggak salah. Jadi di sini kalian bisa melihat ya, rencana pembayarannya itu menjadi berapa tadi? 1.190.000. Di situ biaya takjirnya ini kemarin jatuh temponya itu pada tanggal 3 dan ini sudah di bulan 4, berarti udah lewat beberapa hari dan udah lewat 1 bulan ya, lebih kurang ya. Dan di situ kita dikenakan takjirnya itu sebesar Rp342.160. Berarti dari Rp700.000 itu kita kalau dihitung-hitung sampai dengan per hari ini itu lebih kurang sekitar 11 ribuan ya biaya dendanya. Dan itu menurut aku dengan pembiayaan sebesar Rp700.000 dengan bunga yang harus kita bayarkan dan biaya tambahannya itu sebesar Rp11.000 atau 11 atau 12.000, itu masih tergolong cukup mahal. Jadi untuk sampai dengan hari ini, untuk kawan-kawan yang mungkin masih punya masalah ya tentang perekonomian, lebih baik sih jangan mengambil langkah buat minjol lagi. Jadi taubat dan jangan cari solusi yang lebih baik lah, yang mungkin gak harus ada biaya ini itu segala macam yang mungkin harus ditambahkan dan banyak sekali. Itu untuk di aplikasi fintech syariah, dan kita pengen coba di aplikasi Uku. Oke, itu tadi, dan kita pengen coba di aplikasi Uku sekarang ya. Mungkin ini aplikasi yang sering banyak digunakan untuk kawan-kawan per hari ini. Jadi nanti kalian bisa melihat di sini kita udah keterlambatan pembayaran itu selama, ayo berapa hari, kita tunggu dulu. Itu ini dia, kita pengen lihat langsung nimbul nih, pengen langsung lihat itu jumlah hari keterlambatan itu selama 35 hari, dan nominal pelunasan kita itu menjadi Rp6.956.200. Jadi untuk aplikasi Uku ini sangat-sangat tidak kita anjurkan untuk saat ini. Kenapa? Di samping tenornya yang cepat, itu bunganya juga lumayan tinggi lah untuk pembiayaan ini itu segala macam itu. Untuk saat ini pada masa-masa saat seperti ini, apalagi masa-masa efek pandemi COVID-19 kemarin itu masih cukup terasa ya. Dan di sini kita bisa melihat jumlah hari keterlambatannya itu 35 hari dan nominal pelunasannya itu menjadi Rp6.956.200. Dan di sini kita pengen nunjukin ke kalian ya, itu catatan pinjamannya sebenarnya bagaimana sih ya sampai dengan sebanyak ini. Ini kita udah jatuh tempo dan waktu pengajuannya itu kemarin di bulan 2, waktu pencairannya itu, dan jumlah pinjaman kita di sini tuh Rp3.550.000 dan durasi pinjamannya untuk di Uku itu hanya 15 hari. Jadi dari segi tenor saja pun untuk aplikasi Uku ini cukup tidak direkomendasikan. Kita pengen aplikasi Uku ini yang mungkin sudah terdaftar di OJK dan AFI, mereka itu memberikan tenor yang mungkin sedikit lebih panjang lah, kalaupun memang mereka ini memang benar-benar pengen mau menolong ya. Tapi di tenor yang 15 hari seperti ini merupakan cukup ya, tidak disarankan lah kalau menurut aku ya. Dan kita pengen melihat sudah jatuh temponya, ini dia, ini perjanjian pinjamannya dan segala macam, panjang banget yang harus dibaca ya. Orang Indonesia itu paling malas ya buat baca panjang-panjang seperti itu. Dan kita pengen lihat dulu, ini udah beberapa kali pinjaman ya untuk di aplikasi Uku ini, dan kita pengen lihat ketika kita membayar sekarang. Jadi di aplikasi Uku ini ada untuk pelunasan langsung dan ada juga perpanjangan durasi. Kalian bisa melihat untuk perpanjangan durasinya itu jumlah yang harus kita bayarkan untuk 15 hari ke depan itu menjadi Rp4.171.200. Ini cukup luar biasa. Jadi kalian bisa melihat ya, nominal pinjaman kita itu kemarin 3.550.000, durasi pinjaman 15 hari, tanggal jatuh temponya udah lewat, dan denda keterlambatannya itu menjadi Rp3.106.200. Ini luar biasa, cukup mahal dan sangat-sangat tidak kita anjurkan. Kalian bisa melihat denda keterlambatannya itu menjadi Rp3.106.200 dan biaya perpanjangannya itu Rp1.065.000. Ini gila dan jangan diteruskan. Dan nominal pelunasannya itu menjadi Rp4.171.200. Jadi kalau seandainya nominal pinjamannya itu 3.500.000 itu jadi hutang tetap buat kita, dan yang harus kita bayarkan itu jumlah total pelunasan aktualnya itu menjadi Rp4.171.200. Ini cukup mahal. Jadi kita pengen ngebahas ya, pertanyaan ini juga masuk
yang paling banyak ya buat di kolom komentar kita itu, bagaimana sih sanksi hukum ya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online yang sudah OJK dan AFPI. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini yang masih merasakan teror, diintimidasi di aplikasi apapun itu hari ini ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kelancaran rezeki serta kesehatan. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu takut. Kalian harus bisa membuang semua rasa panik dan takut itu sehingga kalian bisa fokus di pekerjaan, di keluarga, di kesehatan dan lain sebagainya. Karena salah satu faktor pendukung untuk bisa melunaskan hutang itu adalah 3 hal tersebut. Jadi ketika kalian memang nggak bisa jaga kesehatan, nggak bisa jaga pekerjaan, kalian terus-terusan panik, kalian ketakutan, kalian ini itu segala macam, terus nggak bisa ngapa-ngapain, mengurung diri, menjauhi kehidupan sosial. Jadi ujung-ujungnya nanti kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, terus nggak dapat uang, terus sakit, terus jadi depresi dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus buang dulu rasa panik, rasa ketakutan kita itu sehingga kita bisa menghasilkan uang dan bisa bayar utang. Jadi apa sih sanksi hukumnya ketika kita itu gagal bayar ya di aplikasi pinjaman uang online? Seperti yang udah kita baca, kalian juga bisa searching ya. Itu bisa searching di Google atau di mana aja tentang resiko gagal bayar ketika kita itu nggak sanggup lagi melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman uang online yang mungkin sudah terdaftar di OJK. Jadi salah satu resiko yang harus kita tanggung itu adalah slik OJK. Dan hari ini teman-teman tuh udah nggak mikirin lagi tentang blacklist checking, slik OJK dan lain sebagainya karena memang benar-benar sedang merasakan kesusahan ya. Bagaimana kita bisa bayar hutang ketika untuk makan sekalipun kita juga masih pas-pasan banget. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini masih merasakan teror, intimidasi dan lain sebagainya mungkin dari aplikasi apapun itu, kalian harus memang benar-benar bisa tetap tenang dan berpikir positif ya. Jadi nggak perlu mengambil tindakan dan langkah-langkah yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Dan kalian harus tetap semangat. Dan resiko gagal bayar secara hukum itu slik OJK. Jadi fokus dulu untuk memperbaiki pekerjaan, kehidupan, keluarga dan lain sebagainya sehingga kalian bisa dapat uang yang banyak dan bayar utang. Jadi jangan lagi gali lubang tutup lubang yang malah menambah masalah-masalah baru sehingga kalian tambah pusing, tambah panik dan tambah takut ya. Jadi nggak perlu kalian stop bayar dulu kalau ketika kalian itu memang benar-benar nggak sanggup lagi buat bayar. Jadi jangan nambah masalah yang aneh-aneh lagi dah. Oke, jadi mungkin udah cukup jelas ya itu untuk dua aplikasi dan nanti kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi-aplikasi yang lain. Ini banyak aplikasi yang udah pada masuk ya. Nanti akan kita kupas satu persatu supaya nanti kalian itu bisa ngelihat langsung. Buat yang belum terjebak jangan sampai terjebak lah karena efek negatif dari kemudahan aplikasi pinjol ini jauh lebih banyak ketimbang yang namanya yang ya gimana gitulah. Buat kawan-kawan yang mungkin sudah gagal bayar ya udah pasti pernah merasakan sensasi yang namanya diteror, diintimidasi dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.